Halo teman-teman, kali ini kita masih dalam topik psikoterapi dan Jung. Ya. Kita akan mulai di sini dengan pandangan Jung tentang orang yang sehat dan orang yang sakit secara kejiwaan. Nah, kita mulai dengan perkataan dia yang cukup unik dan khusus ya, yaitu dia pernah mengatakan bahwa "Show me a sane man and I will cure him for you." Artinya tunjukkan atau bawa orang yang sehat dan saya akan sembuhkan dia untuk kamu. Artinya secara implisit Jung mengatakan bahwa tidak ada orang yang 100% sehat. Tapi kita juga tahu bahwa Jung bukanlah orang yang hanya satu side ya, artinya dia mengakui adanya polaritas, maka dia juga mengatakan tidak ada orang yang 100% sakit. Orang-orang neurosis atau pasien neurosis dia katakan bahwa neurosis mereka itu hanyalah sifat tambahan. Sisanya mereka adalah normal. Karena itu diperlakukan seharusnya sebagai orang normal. Kurang lebih begitu. Nah, secara garis besar dalam ilmu jiwa atau kejiwaan, kita tahu bahwa pasien atau klien itu kan dibagi dalam dua gejala besar, yaitu neurosis dan psikosis. Ya. Masing-masing mulai dari tahap yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, yang tergolong psikosis atau psikotik itu misalnya schizofren yang atau salah satu contoh adalah katatonik ya, orang yang sudah tidak bisa berkomunikasi, yang membeku dalam suatu posisi ya, apakah tidur atau duduk ya, dan juga depresi yang berat. Sehingga intinya adalah orang yang psikotik itu reality testing atau hubungan dia dengan realitas sudah tidak berfungsi dengan efektif ya. Nah, pendekatannya tentu agak sulit kalau dengan terapi bicara, ya, kecuali dia di level sedang atau ringan, maka dilakukanlah pendekatan farmakologi, diberikan obat-obatan. Dan karena dia bisa membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain, biasanya ditempatkan di rumah sakit. Gitu. Itu tentang psikotik. Nah, sekarang ada satu sisi lagi, dan ini adalah mayoritas dari pasien atau kliennya Jung, yaitu neurotis atau neurosis. Neurosis ini jumlahnya lebih banyak. Mereka itu masih bisa berhubungan dengan realitas, ya, jadi seperti orang biasa. Tapi mungkin ada reaksi-reaksi yang berbeda, seperti menolak atau menghindar atau menarik diri, ya, dan tidak bisa menerima realitas atau kenyataan dengan proporsional. Tapi masih bisa diajak untuk berkomitmen atau melakukan suatu pekerjaan rumah. Neurosis jarang di rumah sakit, ya. Keluhan umum mereka itu seperti ya hampir seperti biasa saja, seperti kecemasan, cemas akan sesuatu yang tidak jelas ya. Kemudian insomnia atau susah tidur, depresi ringan atau adiktif, kecanduan. Kecanduan itu bisa macam-macam menurut Jung. Bisa kecanduan karena alkohol, bisa kecanduan karena obat, tapi juga bisa kecanduan karena seks, dan juga bisa kecanduan karena ideologi atau keyakinan. Jadi orang yang sangat ideologis dan orang yang sangat kaku dalam keyakinan atau dogmatis itu juga adiktif kalau menurut Jung. Oke, perilaku yang sering terlihat dalam neurotis itu adalah yang saya ambil contoh itu obsessive compulsive disorder atau OCD ya. Itu banyak kita temukan di orang yang apa itu selalu sering atau berulang-ulang tanpa alasan yang jelas mencuci tangannya. Karena dia merasa bahwa dirinya kotor. Ada satu superstar dari Amerika itu yang juga punya itu, tapi saya nggak mau sebut namanya lah, karena sudah tidak ada orangnya. Itu juga punya OCD yang sangat parah. Nah, di dalam psikoterapinya Jung, baik neurotis maupun psikotis, itu dibagi dalam 3 level. Yaitu satu simptom, yang kedua problem, yang ketiga root cause atau akar. Jadi tidak bisa kita berhenti hanya pada simptom. Simptom itu bisa macam-macam ya, tadi itu seperti menarik diri, adiktif, kecemasan ya. Tapi simptom bukan problem. Problem harus dicari lagi. Dan mengenali problem pun masih harus dicari lagi akar masalahnya. Jadi ada 3 level. Simptom, problem, dan kemudian root cause. Nah, root cause ini yang perlu waktu yang cukup banyak untuk bisa menemukan dan menganalisis dan kemudian memberikan jalan keluarnya bersama-sama klien. Nah, lalu apa bedanya antara psikotis dan neurotis dalam perspektif Jung? Sekali lagi dalam perspektif Jung ya, perspektif yang lain tentu ada, tapi saya akan bahas tentang Jung. Kita tahu bahwa di dalam teori psikodinamika Jung itu
secara sederhana bisa dibagi dua. Ada kesadaran dan ada ketidaksadaran. Keduanya itu ada pada diri kita dan bisa mempengaruhi perilaku kita dalam sehari-hari. Nah, gangguan akan terjadi ketika salah satu wilayah itu, entah itu kesadaran atau ketidaksadaran, terlalu dominan atau tidak berhubungan. Dalam hal psikotik, maka ketidaksadaran yang banyak mengandung hal-hal yang tidak menyenangkan atau tidak baik, ya misalnya shadow, ya shadow itu hal-hal yang secara amoral, ya, kemudian hal yang kita tekan, yang kita tidak inginkan, dan juga naluri-naluri yang purba atau primitif, ya, yang tidak mungkin diterima secara moral, itu kalau diabaikan, terlalu diabaikan, maka karena sifatnya otonom, dia bisa mensabotase dan mengintervensi kesadaran. Nah, psikotik adalah orang yang dikuasai penuh oleh ketidaksadarannya dia, baik personal maupun kolektif. Kesadarannya tidak ada. Itu karena sabotase atau intervensi dari ketidaksadaran ke dalam kesadaran. Ego menjadi tidak berfungsi. Itu psikotik. Nah, bedanya kalau neurotis. Kalau neurotik itu bukan berarti ketidaksadaran itu mempengaruhi atau menguasai kesadaran, tidak. Tapi antara kesadaran dengan ketidaksadaran tidak berhubungan. Disebutnya disosiatif, terpecah belah, terpisah. Jadi orang yang neurotis itu biasanya adalah orang-orang yang menolak atau mengingkari sisi-sisi buruk dia, shadow dalam hal ini, mengingkari atau menolak sisi-sisi feminin dari laki-laki, ya, animanya, atau perempuan menolak animus, yaitu sifat-sifat maskulin, yang semua itu dilupakan sehingga mereka hanya hidup dalam level kesadaran saja. Mereka lebih banyak sibuk dengan persona. Padahal semakin terang persona di situ, secara teori kompensasi dari Jung, maka semakin gelap shadow yang ada di bawah. Dan semakin terpisah, maka terjadilah yang namanya disosiasi dan neurotis. Dari neurotis itu, maka muncullah berbagai simptom yang tadi saya katakan. Bisa kurang tidur, obsesif kompulsif, dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan orang neurotis itu orang yang one-sided, ya, hanya satu sisi saja. Kurang lebih gitu. Nah, karena penyebabnya berbeda, pasti penanganan antara neurotis dan psikotis berbeda pula. Bagaimana perbedaannya? Nanti kita bahas dalam sesi berikutnya. Terima kasih dan salam.